Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Hari ini Sabtu pekan kelima Paskah, 8 Mei 2021. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Yohanes bab 15 ayat 18 sampai dengan 21. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Yesus, aku bangga menjadi pengikut-Mu. Karena kasih-Mu kepada seluruh umat manusia, Engkau mengalami penolakan bahkan sampai mati di kayu salib. Bantulah aku agar tidak takut apabila dibenci, ditolak, dan dicemooh dalam pelayananku. Semoga aku pun mampu hidup jujur, adil, dan mencintai semua orang tanpa membeda-bedakan. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, sebab aku telah memilih kamu dari dunia, maka dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Tema renungan kita pada hari ini, bila dibenci, hadapilah dengan senyum. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, seorang sahabat bercerita bahwa ia mengalami banyak kesulitan di kantor karena dia pengikut Kristus. Pekerjaan dan kariernya dipersulit dan dihambat oleh teman dan atasannya. Tak jarang ia difitnah, dicemooh oleh temannya. Namun, ia tetap bertahan bekerja dengan sebaik mungkin. Yesus pada hari ini mengingatkan para muridnya bahwa konsekuensi mengikuti Dia tidak mudah. Sebab ketika para pengikutnya mulai menghayati cara hidup Kristiani dengan lebih bertanggung jawab, penuh cinta, jujur, dan rendah hati, tantangan dan penolakan justru semakin besar. Yesus berkata, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku." Yesus mengajak para pengikutnya untuk tidak perlu merasa sakit hati jika mengalami persoalan seperti yang dialami oleh seorang pegawai atau karyawan di tempat kerjanya. Bila para murid berlaku jujur, adil, dan benar, tidak perlu takut dibenci.
Penilaian manusia selalu subjektif dan mengandung kepentingan-kepentingan tertentu, sedangkan penilaian dari Allah selalu bersifat objektif. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, apa pesan Tuhan bagi kita pada hari ini? Pertama, pengalaman dibenci. Dalam penghayatan hidup sehari-hari, sering kita mengalami kesulitan dan kebencian. Maksud baik kita dicurigai dan dicibir oleh orang lain. Jika kita mengalami berbagai macam penilaian serta tuduhan dan fitnah yang keji itu, tidak usah panik dan kehilangan harapan. Tak perlu juga kita menuntut nama baik dipulihkan. Pengalaman semacam itu justru akan mendewasakan dan memurnikan iman kita. Dan jangan cemas. Hal semacam itu bisa menjadi cara dan jalan bagi kita untuk mengikuti jalan yang sudah lebih dahulu ditunjukkan oleh Yesus. Kedua, jangan takut dan gentar. Setiap tindakan dan perbuatan yang baik selalu mendapat tantangan dan kesulitan. Tapi tidak perlu takut dan gentar. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menyertai, memberikan kekuatan dan meneguhkan kita. Roh kebenaran akan membantu kita dalam segala situasi hidup. Percayalah, Tuhan pasti menolong kita. Saudara, hadapilah semua persoalan dan kebencian yang datang silih berganti dengan senyum yang manis. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Sabtu, pekan kelima Paskah. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.